investor retail aja yang berbondong-bondong pindah ke kripto, tapi ada beberapa sentimen lain lagi gitu ya yang mempengaruhi khususnya investor-investor besar termasuk juga asing dari tadi corona di India, kemudian US Treasury juga, investasi BP Jam Sostek dan yang lain-lain. Nah, jadi semester 2 lagi pada wait and see nih Sobat Cuan sekalian. Jadi kalau kita sebagai retail, kalau investor besarnya aja lagi wait and see, Mas Randy, kira-kira strategi kita ketika transaksi lagi sepi gini lebih baik seperti apa? Apakah masuk ke saham-saham yang small cap atau yang seperti apa sih sebenarnya? Ya, kalau buat strategi yang bisa dilakukan mungkin ya untuk investor-investor retail yang masih portonya banyak nih di saham gitu, mungkin bisa dikilas balik dulu, mungkin direview lagi dari emiten-emiten yang dipegang nih sahamnya kira-kira yang mana yang lebih potensial buat recovery gitu Oke. selama nanti di semester 2021 gitu. Karena memang tentunya kita nggak bisa berekspek semua sektor akan mengalami recovery yang sama gitu ya. Mungkin kita ambil contoh kalau kita lihat buat di tren dari akhir 2020 sampai di awal 2021 ini, salah satu sektor yang menarik gitu ya, yang mungkin potensially mencatatkan kinerja yang bagus adalah sektor properti. Itu karena kelihatan banget dari semester 2 tahun lalu gitu, udah kelihatan ya ada recovery permintaan buat properti, khususnya buat properti yang harganya di bawah 2 miliar dan juga lokasinya mungkin berada di luar kota besar seperti Jakarta gitu. Hmm. Mungkin most likely yang lokasinya kayak di Tangerang ataupun juga Bekasi. Jadi kota-kota satelit yang menunjang Jakarta. Nah, kalau kita lihat mungkin perlu direview lagi gitu, kira-kira emiten mana yang proyek-proyeknya nih terkonsentrasi di wilayah-wilayah tersebut gitu. Misalkan kita ambil contoh kayak SMRA dan BSDE, di Iya. mana mereka juga kuat nih proyek-proyeknya di wilayah-wilayah tersebut, Tangerang dan Bekasi. Nah, ini yang menurut kita masih menarik untuk dikoleksi gitu ya. Itu Mhm. pertama. Kedua juga bisa mungkin masuk ke saham-saham yang lebih defensif. Karena sebenarnya kalau kita lihat, mungkin kita ambil contoh kayak perbankan dan consumer. Pertama, perbankan mungkin kita lihat sedikit dari sisi sektornya, bisa dibilang buat dari sisi neraca dan juga mungkin kinerja di first quarter 2021 belum kelihatan signifikan, cuman perlu dicatat bahwa ada perbaikan dari likuiditas gitu ya. Likuiditas perbankan kita jauh lebih baik dibandingkan masa-masa sebelum pandemi gitu. Tentunya Mhm. didorong oleh stimulus dari pemerintah, penempatan dana langsung dan lain sebagainya, itu menyebabkan likuiditas perbankan juga jauh lebih baik. Cuman memang yang menjadi concern di perbankan adalah disburse untuk kreditnya gitu, disbursement untuk kreditnya, di mana perbankan masih cenderung hati-hati juga nih untuk melakukan pemberian kredit kepada konsumen gitu. Iya. Jadi sebenarnya bisa dibilang kondisi fundamentalnya baik, tinggal menunggu momennya. Nah, ini yang bisa salah satu yang dicermati gitu. Jadi Oke. kemungkinan kedepannya untuk perbankan juga bisa mencatatkan recovery yang bagus. Terus juga ada sektor lainnya kayak consumer. Mungkin ini yang juga menjadi pertanyaan banyak orang gitu ya, bahwa dari awal tahun sampai sekarang kok turun terus gitu. Apalagi Nah, sekarang mungkin momen-momen lebaran nih, yang biasanya betul. saham-saham retail, saham-saham consumer, itu kan jadi unggulan banget gitu selama momen-momen lebaran. Nah, buat yang consumer kita lihat sebenarnya ini juga udah menarik gitu. Mungkin kalau secara valuasi sektor ini udah berada di level minus 1,5 kali standar deviasi gitu ya. Jadi Oke. itu udah benar-benar jauh di bawah rata-rata, jauh di bawah rata-rata 5 tahunannya, sehingga sebenarnya udah cukup murah gitu. Dan kalau kita lihat fundamental, masih solid sekali gitu. Sepanjang Iya. 2020 mungkin kita ambil contoh kayak ICBP, masih mencatatkan double digit growth, peningkatan margin keuntungan juga. Jadi sebenarnya fundamentalnya solid, cuman memang karena itu tadi, sepinya transaksi dan tekanan jual yang menyebabkan akhirnya harga sahamnya turun terus. Jadi sebenarnya ini jadi momen yang atraktif ya, untuk Mhm. mulai masuk lagi ke saham-saham yang big cap dan defensif, seperti Oke, jadi properti tadi salah satu sektornya gitu ya, kemudian juga saham-saham defensif seperti consumer, perbankan, dan beberapa sektor lainnya. Nah, jangan lupa untuk menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store untuk terus mengikuti perkembangan berita ekonomi dan bisnis terkini.